Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Yakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah, yang masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, dikenal dengan istilah paganisme. Selain penyembahan berhala di kalangan bangsa Arab, ada pula yang menyembah agama Masehi (Nasrani). Agama ini dipeluk oleh penduduk Yaman, Najran, dan Syam. Di samping itu juga agama Yahudi yang dipeluk oleh penduduk Yahudi imigran di Yaman dan di Mekah, di Madinah, serta agama Majusi, yaitu agama orang-orang Persia Yahudi yang dipeluk oleh penduduk imigran di Yaman dan di Madinah, serta agama Majusi, yaitu agama orang-orang Persia. Di lingkungan inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan, dan disinilah ia memulai untuk menegakkan tonggak ajaran agama Islam. Di tengah-tengah lingkungan yang sudah bobrok dan penuh kemaksiatan, meskipun diwarnai dengan berbagai rintangan yang terus mendera, namun ia tetap teguh dalam menyebarkan agama baru, yakni agama Islam pada masyarakat Arab ketika itu. Yang pertama adalah periode Mekah. Terus sebelum diangkat menjadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi, tahun Gajah, di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim. Sementara masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah. Tapi Bani Hashim lebih mulia dari Bani Umayyah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, silsilah keturunan beliau baik dari ayah maupun ibunya sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tujuan 7 hari dari kelahirannya, kakeknya Abdul Muthalib mengundang semua orang Quraisy dalam suatu selamatan jamuan makan. Ketika itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu. Nama tersebut terasa aneh bagi mereka yang hadir dan mempertanyakan kepada Abdul Muthalib pamannya tersebut. Dan mereka berkata, sungguh di luar kebiasaan, kenapa diberi nama Muhammad? Dijawab oleh kakeknya, agar menjadi orang yang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Ketika Nabi Muhammad
Muhammad lahir, wanita-wanita dari desa saat lebih kurang 60 km dari Mekah datang ke Mekah menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anak mereka dengan mengharap upah. Ketika kondisi ekonomi Aminah yang lemah, tidak ada di antara wanita-wanita tersebut yang mau mengasuh Nabi Muhammad kecuali Halimah. Setelah minta izin sama suaminya Haris, mau mengasuhnya sambil berharap mudah-mudahan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Aminah dan Abdul Muthalib pun melepaskan dengan penuh senang hati. Diceritakan lebih lanjut bahwa kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam keluarga miskin tersebut sungguh membawa berkah. Rumput yang digunakan mengembala kambing tumbuh subur. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk. Air susunya menjadi banyak sehingga kehidupan mereka yang suram dan susah berubah menjadi penuh bahagia dan kedamaian. Mereka percaya anak yatim itulah yang membawa berkah dalam kehidupan mereka. Sengsara membawa nikmat. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan ayahnya, meninggal dunia pada saat berniaga ke Yatsrib. Sementara ibunya Aminah wafat di Abwa sewaktu pulang dari menziarahi makam Abdullah. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia pula dalam usia 8 tahun. Dan ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.